Dan selamat sore, shalom. Ini sudah malam sebenarnya ya, jadi selamat malam, shalom. Dan senang sekali saya bisa kembali melayani Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya kita semuanya akan diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini, amin. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan firman yang saya bagikan 3 minggu yang lalu di tempat ini. Saya berbicara tentang Pentakosta, tentang Roh Kudus. 3 minggu yang lalu kita belajar Roh Kudus adalah seorang pribadi yang mempunyai karakter, sifat, dan keinginan. Bagaimana kita bisa mengenali karakter, sifat, dan keinginan? Tidak cukup dari doa, tetapi kita mengenali karakter Roh Kudus dari firman Tuhan. Saya katakan 3 minggu yang lalu bahwa di Alkitab kita itu menggunakan banyak simbol. Dan salah satunya Roh Kudus itu menggunakan simbol-simbol di dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu itu banyak simbol yang menceritakan dan menggambarkan siapa itu Roh Kudus. 3 minggu yang lalu saya sudah mengajarkan yang pertama, Roh Kudus itu digambarkan seperti apa? Seperti api. Apa nature-nya api? Api itu menyucikan, memurnikan, dan menguduskan. Ya. Jadi kalau kita tinggal dekat dengan Roh Kudus, boleh di switch kamera dulu. Kalau kita dekat dengan Roh Kudus, maka dalam hidup kita buahnya adalah kesucian. Kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, kita berakar, hubungan kita dekat, hubungan kita benar dengan Tuhan, maka yang otomatis keluar dalam hidup kita adalah kesucian, kekudusan, dan kemurnian. If you're struggling with sin, kalau Anda sedang berjuang terhadap dosa, dan Anda berkata kepada Tuhan, Tuhan aku ingin hidup benar, Tuhan aku ingin hidup kudus, tapi susah, saya kasih solusi. Solusinya itu bukan pada kekuatan Anda. Manusia pakai kekuatannya sendiri untuk melawan dosa. Selalu kalah, selalu kalah. Tuhan kasih solusi. Apa solusinya? Bukan kekuatan manusia, tetapi kekuatan Roh Kudus. Sebab itu berakarlah di dalam Kristus. Berakarlah di dalam Roh Kudus. Pohon itu kalau akarnya benar, gak usah maksain buah untuk keluar, betul? Kalau akarnya benar, buah akan otomatis keluar. Dalam hidup kita tidak usah memaksakan buah itu keluar. Buah kesucian, buah roh akan muncul kalau kita akarnya benar. Kita berakar dalam Kristus, kita punya hubungan dekat dengan Kristus. Maka buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan hati, kepenguasaan diri, itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Percaya, katakan amin. Yang kedua, saya mempelajari bahwa Roh Kudus itu digambarkan seperti apa? Sungai. Sungai apa? Sungai itu apa? Sungai itu air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang apa? Rendah. Jadi Roh Kudus itu sifatnya apa? Roh Kudus pertolongan dari tempat maha tinggi. Dia selalu mencari tempat yang paling rendah. Ingat ya, Roh Kudus itu sungai dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kalau dari tempat rendah ke tempat tinggi itu ada namanya apa kemarin? Betul, namanya sanyo. Ya, Roh Kudus itu digambarkan seperti sanyo atau water pump. Correct me if I'm wrong, but I'm sure I'm right. Tapi Roh Kudus itu digambarkan seperti sungai, air yang mencari ke tempat yang rendah. Kalau Anda berkata, Tuhan urapi aku, penuhi aku. Kalau dia hadir, dia masih melihat dalam hati kita ada hati yang sombong, hati yang tinggi. Dia gak bisa mengalir di situ. Ya. Untuk Tuhan memenuhi kita. Untuk pertolongan dari tempat maha tinggi mengalir dalam hidup kita. Dia mencari tempat yang apa? Tempat yang rendah. Orang sombong, orang tinggi hati, gak mungkin dipenuhi oleh Roh Kudus. Gak mungkin, bohong. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus, gak mungkin sombong. Ngerti ya? Jadi ada orang yang mengatakan, saya dipenuhi Roh Kudus. Wah, pelayanannya hebat, pelayanannya luar biasa, doakan orang rebah, nubuat selalu ngapain main, pokoknya yang macam-macam lah. Tapi sombong, merasa dirinya penting, merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Itu sesuai firman Tuhan gak? Enggak ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus gak mungkin sombong. Dan orang yang sombong gak mungkin dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus itu sungai yang mencari tempat yang apa? Rendah. Sekarang kita masuk yang ketiga. Roh Kudus itu digambarkan seperti minyak, seperti urapan.
Kisah Para Rasul 10:38 mengatakan tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia. Mengurapi itu minyak kan? Mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Jadi dari sini kita ambil bahwa Roh Kudus itu digambarkan bagaikan minyak. Bagaikan urapan Tuhan. Pak Bu, di dalam perjanjian lama ada 3 jabatan yang diurapi. Yaitu raja, nabi, dan imam. Mereka sebelum mereka naik jabatan, sebelum mereka melakukan pekerjaan mereka, mereka diurapi. Ininya siapa sih mereka ini? Siapa sih orang-orang yang diurapi? Klik. Orang-orang yang diurapi adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Dan diberikan kuasa oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Itulah orang-orang diurapi. Raja, imam, nabi. Mereka melakukan pekerjaan besar. Mereka melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan Tuhan. Sebab itu mereka diurapi. Oke, saya clearkan dulu ya. Saya kasih tahu. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah menerima. Roh Kudus sudah ada di dalam hidup orang itu. Enggak ada amin. Saya mau absen dulu deh. Siapa yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudah ya? Berarti whether you feel it or you don't feel it, you see it or you don't see it, Anda lihat atau tidak lihat, Anda rasa atau tidak rasa, saya katakan di dalam hidup Anda ada Roh Kudus. Mungkin Anda sekarang belum bisa berbahasa roh, mungkin Anda tidak pernah didoakan pendeta sampai rebah mungkin. Anda tidak pernah didoakan pendeta sampai badanmu bergetar-getar. Tapi itu bukan tanda Anda dipenuhi Roh Kudus. Kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam hidupmu. Tapi pertanyaannya, gini, berarti Roh Kudus sudah ada. Berarti urapan Tuhan itu sudah ada. Percaya nggak? Kita adalah orang-orang yang sudah diurapi. Kita ngomong sama kiri kananmu, kamu tuh sudah diurapi Tuhan. Kita sudah menerima Roh Kudus, berarti kita sudah diurapi Tuhan. Setiap kita memiliki urapan itu dalam diri kita. Tapi pertanyaannya, kapan sih urapan Tuhan itu mengalir dari hidup kita? Kan sekarang kita gak rasa apa-apa ya. Tapi kapan urapan itu akan mengalir lewat hidup kita? Kapan kuasa Tuhan itu akan mengalir lewat hidup kita? Kapan? Kapan Roh Kudus yang firman Tuhan menggambarkan dan mencatat bahwa Roh Kudus itu digambarkan sebagai roh hikmat dan roh kebijaksanaan. Roh yang sama yang ada pada Yusuf, roh yang sama yang ada pada Daniel, roh kebijaksanaan. Spirit of excellence. Roh yang sama yang ada pada kita. Kapan itu akan manifest? Setuju dengan saya kita butuh roh hikmat? Setuju dengan saya kita butuh kebijaksanaan dalam pekerjaan kita? Dalam bisnis kita? Dalam apapun yang kita lakukan kita butuh hikmat Tuhan, setuju? Kapan itu akan manifest? Kapan Roh Kudus akan memberikan kita hikmat ilahi? Kapan Roh Kudus akan mengalir dalam hidup kita memberikan inspirasi? Memberikan kita hal-hal mungkin kreativitas ide yang sebelumnya kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Saya catat. Roh Kudus akan manifest dirinya. Urapan itu akan mengalir ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan. Dan membangun kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Sama seperti nabi, raja, dan imam. Mereka diurapi untuk melakukan pekerjaan Allah. Kita sudah diurapi. Tapi urapan itu akan manifest. Urapan itu akan muncul dalam hidup kita. Ketika kita aktif bekerja untuk kerajaan Allah. Ketika kita berfungsi untuk memperlebar kerajaan surga. Di situ urapan Tuhan, kuasa Tuhan, hikmat Tuhan akan mengalir untuk pekerjaan kita. Untuk apapun yang kita lakukan. Pak, Bu, urapan Tuhan tidak berbicara hanya di dalam pelayanan gereja. Jangan salah tangkap ya. Pak, saya kan gak pelayanan di dalam gereja, saya kan marketplace, jadi saya gak perlu urapan Tuhan. Itu terlalu dangkal. Urapan Tuhan, ini bisa Anda bawa pulang untuk pekerjaanmu. Urapan Tuhan ini Anda bisa bawa pulang di dalam bisnis Anda. Di tempat Anda bekerja, di tempat Anda kuliah, di tempat Anda dimanapun Anda ditempatkan. Anda perlu urapan ini, Anda butuh hikmat ini. Tetapi gini Bapak Ibu,
apapun yang Anda kerjakan, tidak selalu pelayanan. Camkan baik-baik ya. Kalau tujuan kita itu untuk mempermuliakan Tuhan, untuk memperlebar kerajaan Allah. Kalau visi misi dalam hidup kita, visi misi di dalam pekerjaan kita, dalam hal apapun yang kita lakukan, ujungnya untuk pekerjaan Tuhan, maka otomatis urapan itu akan mengalir dalam hidup kita. Kalau Anda berkata, Tuhan, lewat bisnisku aku ingin bantu pekerjaan Tuhan. Lewat bisnisku aku ingin mengambil bagian untuk memajukan pekerjaan Allah, untuk membawa berita tentang kabar baik ini bisa sampai dunia. Bisa sampai ke orang-orang di luar sana. Kalau itu tujuan Anda di dalam berbisnis, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, bukan hanya untuk kerajaan Allah Anda pribadi. Saya katakan, urapan Tuhan akan otomatis mengalir di sana. Tuhan akan berikan hikmat baru. Mungkin Anda lagi stuck sekarang. Akan ada hikmat baru yang Tuhan akan alirkan untuk apa yang Anda lakukan. Asal Anda berkata, Tuhan, aku mau ikut andil memperluas kerajaan-Mu. Kita baca dulu ayatnya deh sama-sama. Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya tadi skip. Dikatakan, kamu akan menerima apa? Kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima urapan itu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, untuk apa? Ini loh, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita diurapi untuk ini. Murid-murid dikatakan, kamu akan diurapi, kamu akan terima kuasa supaya kamu jadi saksi. Demikianlah, kita diurapi Tuhan dan itu akan mengalir untuk kita berfungsi untuk kerajaan Allah. Untuk kita ikut ambil bagian dalam kerajaan Allah. Mungkin Anda berkata, Tuhan, lewat pekerjaanku, aku mau membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Lewat apa yang Tuhan percayakan dalam hidupku, lewat leadershipku, aku membawa teman-temanku kepada Tuhan. Tuhan akan berikan Anda otoritas ilahi. Bukan tidak berbicara soal di dalam gereja aja. Saya ada perkumpulan teman ya, berjemaat di sini. Dan kebetulan perkumpulan teman ini punya kelompok teman di luar gereja, di mana perkumpulannya ini isinya orang-orang yang hancur. Hancur as in mereka adalah orang-orang yang broken home, mereka adalah orang-orang yang gay, LGBT, mereka adalah orang-orang yang drugs, rokok, tato dan lain-lain, kehidupan malam. Pokoknya hidupnya jauh dan bahkan mereka nggak mau datang ke gereja sama sekali. Tahu gak? Perkumpulan teman-teman ini, teman-teman orang ini, mereka itu bertekad, aku mau pakai apa yang Tuhan percayakan untuk aku membawa teman-temanku datang kepada Kristus. Tahu gak? Satu persatu mereka layani. Satu persatu mereka layani. Dan kebetulan saya juga ikut andil. Kadang saya ketemu dengan mereka, saya temani mereka. Dan satu-satu dipulihkan temannya. Satu-satu temannya mulai datang ke gereja. Satu-satu orang yang non-Kristen dari agama sepupu kita. Satu persatu masuk, dibaptis. Saya kemarin mendoakan mereka, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Lewat pekerjaan Anda, lewat komunitas Anda, gak harus di dalam gereja. Andil dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Setuju katakan amin? Mungkin Anda sedang sekolah. Berkata, aku lewat sekolah aku mempermuliakan Tuhan. Kalau itu tujuanmu, hai anak-anak muda, Tuhan akan berikan hikmat lebih daripada hikmat dunia ini. Yang sudah pelayanan, selama pelayananmu sungguh-sungguh untuk kerajaan surga, bukan untuk kerajaan pribadi. Sama pelayananmu sungguh-sungguh untuk jiwa-jiwa, akan ada urapan Tuhan yang mengalir. Akan ada hikmat yang mengalir. Akan ada kuasa yang mengalir. GSJS bertahan, Juli besok 2 tahun. Ya, kita bertahan sama 2 tahun. Dan sampai hari ini kita melihat Tuhan memberkati gereja ini. Di gereja ini tetap ada kuasa Tuhan, tetap ada urapan Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Banyak jiwa dimenangkan di tempat ini. Orang yang belum, setiap bulan kita membaptis puluhan orang. Berdoa sebentar lagi sebulan ratusan orang yang kita akan baptis di GSJS. Itu terjadi. Kenapa? Kenapa urapan Tuhan tetap mengalir di tempat ini?
Setuju dengan saya? Setuju nggak? Di gereja ini tetap ada urapan Tuhan. Setuju? Wah, berarti saya bukan pede-pede sendiri ya. Karena visi misi kita, tujuan kita sederhana. Kalau ada orang yang tanya, apa visi misinya sederhana? Bawa jiwa-jiwa lama dan bawa jiwa-jiwa baru. Ajak mereka, tarik mereka. Itulah fokus kita kepada jiwa-jiwa. Dan untuk memperlebar kerajaan surga yang tidak kelihatan. Mendirikannya di bumi seperti di surga. Sederhana itu. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita kejar. Mungkin gak langsung kelihatan ya. Tapi step by step. Kita masih 2 tahun, kita masih ngerangka, kita masih laying foundation. Tetapi itu kerinduan saya sebagai gembala di tempat ini. Jiwa-jiwa dan mendirikan kerajaan Allah. Bapak Ibu, saya 7 tahun kuliah dokter, saya lulus dengan baik. Dan saya dulunya ingin melanjutkan studi saya menjadi dokter bedah di Jerman. Saya sudah les Jerman dan kawan-kawannya. Dan singkat cerita, kenapa kok saya ingin menjadi seorang dokter bedah, apalagi sekolah di Jerman. Terus terang, saya buka di sini, saya itu terinspirasi sama salah satu dokter yang ada di Indonesia ini, namanya Dr. Lee Darmawan. Kalau Anda tahu orangnya, ya berdoa semoga suatu saat kita bisa undang di tempat ini ya. Beliau adalah seorang dokter bedah yang beliau memiliki rumah sakit apung, rumah sakit kapal. Beliau memasuki daerah-daerah yang benar-benar terpencil di Indonesia ini, yang menjangkau mereka yang tidak pernah disentuh oleh medis yang proper. Masuk dia mengobati orang-orang, mengoperasi orang-orang di dalam sana. Terus terang saya banyak mengikuti beliau, membaca bukunya. Dan saya ngomong sama Tuhan, aku ingin lakukan apa yang dia lakukan. Ya, aku dokter, ya, aku juga bisa kesempatan untuk aku sekolah, aku akan sekolah dengan baik untuk ke sana. Singkat cerita panggilan saya ternyata Tuhan gak izinkan saya untuk ke sana. Tuhan mengizinkan saya gak jadi ke Jerman, tapi jadinya ke Jakarta. Ya, gak jadi ke Berlin, jadinya ke Elang Laut. Gak jadi ke Stuttgart, jadinya ke Mall of Indonesia, Kelapa Gading. Tapi anyways Tuhan baik. Tapi saya berkata pada Tuhan, kerinduanku tetap sama. Keinginanku tetap sama. Memberkati, melayani, menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Dan ini kerinduan saya ya Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan ya. Mungkin gak sekarang, mungkin gak 1 tahun lagi. Gereja kita masih baru juga 2 tahun. Mungkin gak 5 tahun lagi, mungkin gak 10 tahun lagi. I don't know when, mungkin 15 tahun lagi. Tapi saya katakan sekarang bahwa suatu saat kalau Tuhan izinkan, GJS pun juga akan memiliki rumah sakit sendiri. Rumah sakit apung yang kita akan keliling mungkin bukan 1. Ya mungkin kalau saya dulu jadi dokter saya akan melakukan, siapa tahu suatu saat saya jadi gembala kita akan punya 15 seperti itu. Amin. Untuk melayani, untuk apa tujuannya, untuk apa sih? Jiwa-jiwa. Pekerjaan Tuhan. Menegakkan kerajaan Allah. Untuk making Jesus famous. Itu loh. Pak Bu. Yuk. Saatnya kita. Gereja Tuhan. Kita bukan hanya setiap minggu ya datang supaya doa dijawab. Kita membahas kecewa, mengampuni, bersyukur. Ya oke, itu boleh, itu harus dibahas memang. Diingatkan terus. Tapi ayo, jemaat Tuhan, umat Tuhan, tubuh Kristus. Anak-anak Tuhan. Waktunya kita berfungsi. Setuju katakan, berfungsi untuk kerajaan Allah. Saya mau tanya, siapa di sini mau urapan Tuhan, urapan Roh Kudus untuk mengalir lewat hidupmu, lewat pekerjaanmu, lewat pelayananmu, lewat apapun yang Anda kerjakan, mau? Hikmat Allah untuk mengalir, mau? Syaratnya 1, berfungsilah untuk kerajaan Allah. Berfungsilah untuk pekerjaan Tuhan, bukan hanya di gereja, dalam hidup Anda. Amin. Ayo. Roh Kudus tidak bisa manifest dalam hidup Anda kalau Anda tidak berfungsi. Itu ada slide-nya. Kalau kita tidak berfungsi, Roh Kudus gak bisa manifest. Tapi kalau kita bergerak, tapi kalau kita melangkah, urapan Tuhan akan mengikuti. Kalau kita melangkah, aku mau Tuhan ikut serta untuk membangun kerajaan.
Saya katakan lewat hidupmu, urapan Tuhan akan mengalir. Bapak Ibu gini, kita adalah gereja Tuhan. Gereja itu bukan organisasinya, gereja itu bukan gedungnya, gereja adalah orang-orang yang di dalam gerejanya. Coba ngomong sama kiri kananmu, sekarang ngomong sama mereka. Kamu itu gereja Tuhan. Ngomong sama mereka, bukan gedungnya, bukan kursinya, bukan speakernya. Siapa gereja? Ngomong sama kiri kanan, kamu loh gereja Tuhan. Oke. Teman-teman, ini apakah ada yang baru? Apakah ada yang baru? Ini, di sini ternyata. Oke. Kita gereja Tuhan, itu disebut sebagai tubuh Kristus. Ya, kita setuju kita adalah tubuh Kristus ya. Firman Tuhan menggambarkan kita jemaat Tuhan adalah apa? Tubuh Kristus. Pertanyaannya, kenapa kok tubuh? Kenapa kok Alkitab itu menggambarkan kita, menyimbolkan kita sebagai apa? Saya mau tanya dulu, siapa dulu di sini SMA-nya IPA atau kuliah jurusan IPA? Oke, sebagian banyak ya yang jurusan IPA. Oke, saya mau tanya, di dalam tubuh itu terdiri dari apa? Oke, tubuh jiwa roh itu kayaknya sekolah teologi kalau itu ya. Tubuh jiwa roh, darah Yesus. Ya, tapi bukan itu yang saya maksud ya. Itu kayaknya kuliah teologi. Siapa tadi itu? Wah, luar biasa. Tubuh terdiri dari apa? IPA. Jangan teologi dulu ya, IPA dulu. Terdiri dari sistem. Tubuh kita ada banyak sistem. Sistem pembuluh darah, sistem saraf, sistem pencernaan, sistem apa lagi? Banyak sistemnya. Di dalam sistem ada organ. Ada organ ya. Sistem pencernaan contohnya. Ada organ, berbagai macam organ. Ada usus. Ada apa? Jeroan. Iya, jeroan ada babat, ya kan? Paru, usus. Apalagi? Hati, rempelo, ya kan? Oke. Sistem ada organ, ada jeroan. Oke, boleh. Dalam organ ada berbagai macam jaringan yang membentuk organ, dan setiap jaringan itu ada berbeda sel. Kita masing-masing pribadi kita adalah sel di dalam tubuh Kristus. We are the cell dalam tubuh Kristus. Dan pastikan kalau kita adalah anggota di dalam tubuh yang besar. Pastikan kita, intinya apa sih? Kenapa kok kita disebut sebagai tubuh Kristus? Supaya kita berfungsi. Intinya ini, pastikan kalau kita sel di dalam tubuh Kristus, kita berfungsi. Setuju katakan amin? Kalau contoh, sel saraf di dalam tubuh, dia tidak berfungsi alias mati. Namanya penyakit apa? Namanya penyakit stroke. Ya. Jadi kalau kita tidak berfungsi, kita sedang membiarkan tubuh Kristus untuk stroke karena kita. Jangan ya. Ayo, tubuh Kristus. Setiap kita berfungsi secara maksimal. Setuju katakan amin. Dan ingat ya, setiap dalam tubuh kita, selnya berbeda-beda. Ada ratusan ribu macam sel dalam tubuh kita. Jaringan berbeda, setiap organ berbeda, setiap sistem juga berbeda. Gak ada yang sama. Tapi mereka semuanya intinya apa? Berfungsi. Mereka berbeda tapi mereka berfungsi. Demikianlah kita sebagai tubuh Kristus. Kita ini berbeda. Saudara dan saya, kita ini berbeda. Jadi Anda tidak bisa berkata kepada saya, Pak, saya kan bukan seperti Bapak, kan saya gak bisa khotbah. Saya gak bisa ini dan itu, saya tidak seperti tadi WL-nya. Ada Niko, ada Marlon, ada Kak Dewi. Aku gak seperti mereka yang bisa melakukan ini dan itu. Oke, gak ada yang suruh untuk Anda sama. Karena setiap sel misalnya contoh, dalam keadaan saya. Tuhan berikan saya kemampuan untuk jadi gembala. Tuhan berikan saya kemampuan untuk berkhotbah, untuk mengajar. Tuhan berikan saya kemampuan untuk ciptain lagu. Tuhan berikan kemampuan saya untuk bernyanyi. Itu kapasitas saya.
Dan saya mau maksimal dan berfungsi untuk tubuh Kristus. Tapi ada orang-orang yang punya talenta-talenta yang berbeda. Ada orang-orang yang talentanya dikasih Tuhan talenta nangis. Ada di sini yang nangis cengeng? Oh, itu talenta loh Bu. Anda jago nangis? Tolong daftarkan diri nanti di luar sebagai pendoa syafaat. Oh, itu talenta itu. Itu betul talenta khusus, itu doa, setiap doa nangis. Saya lihat dulu dia, memiliki ibu-ibu biasanya. Kalau doa selalu nangis, saya selalu sampai bingung. Ini habis-habis ya air matanya, selalu nangis. Oh, ternyata itu apa? Talenta. Di sini yang doa selalu nangis, daftarkan diri sebagai pendoa syafaat. Ada di sini yang cerewet. Ada di sini yang cerewet? Enggak ada yang ngaku. Padahal dari tadi suaminya sudah, itu loh, kamu disindir. Ada yang cerewet? Pak, jangan gitu Pak. Itu talenta loh Pak. Memang wanita, menurut survei wanita sehari mengeluarkan 15.000 kata-kata. Lelaki hanya 8.000. Kalau sudah jadi mertua naik 30.000. Bu, di sini ada ibu-ibu yang cerewet enggak? Pakailah cerewet Anda bukan untuk ngomongin orang. Susah aminnya. Pakai cerewet Anda bukan untuk ngerasanin orang, ngomongin pendeta, ngomongin presiden, ngomongin apapun diomongin, semua orang diomongin. Jangan pakai cerewet Anda untuk setiap hari ngomongin tentang drakor. Pakailah cerewet Anda untuk apa? Saksi tentang Kristus. Ceritakan kepada orang tentang Tuhanmu. Bersaksilah tentang kebaikan Tuhan. Anda sedang apa? Berfungsi. Ada di sini yang talentanya tebar pesona enggak? Senyum kanan, senyum kiri. Ya, semua orang disapa, ada? Kalau itu Anda, tolong nanti di luar daftarlah sebagai usher. Oh, itu sangat berfungsi. Perlu orang-orang yang jago tebar pesona. Oh, hai, shalom. Perlu. Silakan nanti tolong daftarkan diri. Intinya apa? Berfungsi. Ayo, Pak Bu. Saya dorong kita semuanya. Bukan lagi kita menjadi anak Tuhan yang terus mau menerima. Saatnya kita berfungsi. Tapi kalau kita berfungsi, kita mulai bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Kita mulai ambil bagian di dalam kerajaan Allah. Lihatlah, lewat tangan kita dalam pekerjaan kita. Tangan kita akan diurapi. Sehingga apa yang dikerjakan tangan kita dibuat berhasil. Hikmat akan mengalir lewat hidup kita. Sehingga sebelumnya kita gak ngerti apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba muncul ide baru. Tuhan buka jalan. Asal apa? Berfungsi. Ngomong sama kiri kanan. Ingatkan mereka. Berfungsi. Amin. Jadi poin yang pertama yang saya bawakan hari ini. Untuk urapan Tuhan mengalir. Kita harus berfungsi. Untuk tubuh Kristus. Kita harus berfungsi. Untuk kerajaan Allah.